Nah, saya akan share screen juga. Pertama adalah ini. Oh, sebentar. Nah, ini Linkcore Introduction. Jadi, mindset. kelihatan ya share screen-nya ya? Apakah terlihat share screen-nya? Kelihatan sih, tapi cuman kayak satu baris gitu doang putih. Bukan yang Linkcore Introduction ini nggak? Linkcore Introduction ya. Oke, Linkcore. Oke, Linkcore Introduction. Jadi, slide selanjutnya. Why do we learn language? Jadi, biasanya kita belajar bahasa itu untuk komunikasi atau persiapan ujian. Nah, untuk di Linguo sebelumnya kita menggunakan konsep yang metode yang konvensional. Jadi lebih banyak teori dan lebih banyak latihan gitu ya. Jadi untuk speaking rata-rata kurang lancar. Nah, lalu selain untuk persiapan ujian dan untuk komunikasi. Komunikasi ini biasanya ada kelas tersendiri untuk memperlancar speaking gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita belajar bahasa, itu telinga, mata, dan mulut seharusnya fokus. Jadi biar semuanya terserap gitu ya. Telinga, mata, dan mulut. Kita bisa melihat atau melihat tulisan, telinga bisa mendengarkan, dan mulut bisa untuk speaking atau pengucapan, seperti itu. Nah, tapi di Linguo ini kita mulai batch ini menggunakan metode yang namanya Linkcore. Nah, Linkcore ini kita mengadopsi bagaimana cara bayi belajar bahasa gitu. Gimana sih bayi belajar bahasa itu? Awalnya dari listening, lalu imitating, lalu repeating ya. Jadi misalnya dulu bayi itu cuma bisa tahu mama, mama, gitu kan. Jadi pertamanya dia mendengarkan, lalu dia mengimitasi, lalu diulang-ulang kembali. Nah, jadi konsepnya nanti kalau bisa teman-teman tuh tidak menulis dan tidak menghafal. Dan seharusnya tidak ada PR atau homework ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian memang membutuhkan PR atau homework, kalian nanti saya bisa memberi materi tambahan seperti itu. Nah, prosesnya gimana sih Kak? Kok bisa kita nanti belajarnya tuh nggak nulis, nggak boleh nulis, nggak boleh hafalan. Yang pertama adalah kita harus logic building atau membangun logika gitu ya. Jadi membangun logika itu gimana? Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kan kalau kita membuat suatu kalimat, kita harus tahu kalau tata cara membuat kalimat itu subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, di setiap bahasa itu tuh ada yang namanya logic building. Nah, caranya nanti kita akan question and answer, saya akan bertanya, dan insya Allah kalian akan mulai memahami bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Polandia. Seperti itu. Nah, ini contohnya dalam bahasa Jerman ya. Misalnya nanti yang ini bahasa Jermannya saya minum air, terus ini dia menjawab bahasanya ini trinke Wasser, dan nanti akan diulang-ulang gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya konsepnya itu adalah pengulangan, jadi kalian akan terbiasa nggak harus hafalan kayak verb ini, verbnya kayak gini, objeknya kayak gini, dan lain sebagainya. Lalu text recognition atau awareness building, di mana di sini kita itu harus itu ya yang saya bilang tadi, kita tuh selain hafalan, kita juga harus belajar tulisannya juga, karena nggak mungkin kan kita belajar bahasa tapi nggak tahu tulisannya kayak gimana. Nah, tapi untuk tulisan, ya. Nah, ini emang view-nya cuma tab browser aja ya? Loh, ini dari tadi saya pakai PPT nggak kelihatan kah? Iya, nggak kelihatan, Kak. I'm so sorry, bener ya. Ya ampun. Kalau gini, udah kelihatan? Iya, baru kelihatan. Baru kelihatan. Apakah perlu diulang dari awal? Nggak usah ya? Nggak usah sih, nggak apa-apa. Lanjut aja.
Nih ya, tadi kita belajar how do babies learn language, terus caranya ini. Ya, yang tadi. Lalu question and answer. Jadi nanti saya akan bertanya dan kalian menjawab. Jadi bukan kayak pengajar dan yang diajar, tapi kita kayak teman sambil belajar gitu ya. Ini. Lalu text recognition, nanti saya pada akhir pelajaran akan memperlihatkan gimana sih tulisan-tulisan yang tadi kita pelajari gitu. Ini contohnya. Dan ini space repetition system. Ada yang tahu maksudnya space repetition system sebelumnya? Nah, jadi kalau misalnya sekarang kalian tahu nama saya Endah gitu ya. Mungkin pertemuan minggu depan kalian udah lupa nih. Nah, saya harus diulang-ulang lagi gitu. Jadi seperti inilah yang akan kita pelajari. Metode sepertinya yang kita akan pelajari. Jadi kita akan melakukan pengulangan agar di otak kita itu kayak langsung, oh minum bahasa polanya ini. Saya minum bahasa polanya ini, kamu minum bahasa polanya ini. Seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya pengantarnya ya. Lalu, nah jadi sekarang saya mau tanya, ada yang udah tahu beberapa bahasa Polandia gitu? Mungkin bisa langsung di-unmute dan angkat tangan. Verbnya Tahu nih verb, baru. mungkin verb. Oh, verb. Verb. Rozumiem. Rozumiem. Terus ada yang lain yang tahu? Apa? Yes, sekali lagi. Shema. Shema itu Shema hi is ya. hi. Shema is hi gitu ya. Shema is hi. Nah, sekarang hari ini saya akan memperkenalkan beberapa verb. Yang pertama adalah minum, drink. To drink. Ada yang tahu bahasa Polandianya to drink? Pitch. Ya. Pitch, ya pitch. Itu kata dasarnya pitch. Kalau misalnya bahasa Polandianya saya, Ya. ya, bardzo dobrze, sangat bagus kayak gitu ya. To drink itu pitch, kalau saya itu ya. Kalau misalnya I drink, oh sebelumnya saya lupa ngasih tahu kalau misalnya dalam bahasa Polandia itu kita menggunakan akhiran subjek. Ada yang tahu akhiran subjek maksudnya gimana? Konjugasi. Konjugasi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang saya minum. Kalau dalam bahasa Polandia minum itu nanti belakangnya kita tempeli subjeknya kita gitu. Paham nggak? Nah, misalnya nih ya, kalau minum itu kan tadi pitch. Kalau saya minum itu piang. Coba bisa diulangi mungkin teman-teman? Piang. Piang ya. Piang. Nah, kalau kamu minum nanti pies gitu. Pies. Pies. Gitu ya. Pies kayak dog ya? Dog pies kan? Kalau ya, Pies. tapi tulisannya beda. Tulisannya Oke. ya. Oke ya. Jadi belakangnya yang berbeda. Nanti kalau untuk he, she, it itu pie. Pie. Kalau bahasa Jawa pie gitu ya. Kalau kami, we, pieme. Pieme. Jadi udah tahu ya kalau yang berubah tuh bagian mananya ya. Kalau kalian they itu piece. Piece. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Aldo. Kak, kalau akhirnya eong boleh dibaca pakai e aja nggak? Iya, boleh. Biasanya kalau orang Polandia, kalau akhiran eong, itu mereka nggak baca. Tapi karena kita lagi belajar ya, biar tahu gimana sih cara pengucapannya, kita akan menggunakan yang sebenarnya, yang seharusnya digunakan. Kayak gitu ya. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau saya minum tadi apa? Piau. Piang. Ya, saya minum tuh piang. Kalau air, ada yang tahu nggak air itu apa? Voda. Tapi kalau misalnya dalam suatu kalimat yang positif,
Woda itu akan menjadi wodang. Wodong. Wodeng. Wodang. Aha, wodang gitu ya. Nah, sekarang saya akan bertanya mungkin sambil nunjuk aja kali ya biar enak gitu. Wodong. Sebentar. Mungkin Kak Mugan. Kak Mugan. Boleh di-unmute dulu Kak Mugan. Kalau saya minum tadi apa Kak? Halo. PM, is it? PM, ya. PM. Nah, kalau saya minum air, I drink water, Don't know. PM wodang. Tadi ya, saya udah bilang ya, PM wodang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, Okay. oke. Kalau kamu minum air, Kak Ratih? PM. Yes. Water? Yes, P- ya. Jadi ingat ya, PM kalau misalnya water. saya, itu Iya. belakangnya eong. Kalau kamu, itu S kayak S kayak gitu ya. S. Kalau he, she, it, itu biasanya cuma PY aja, nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan. Kalau misalnya kamu, kami, itu me, PY, me. Kalau mereka, they, itu PY, C. Jadi belakangnya ditambahin C, gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya random lagi. Kak Andre, kalau kamu minum apa, Kak? Kamu minum air. PS Wodem. Oh yes, Bodeng. Bardzo dobrze. Lalu Kak Ervi, kami minum air. Lupa saya. PME. 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 Sorry. PM. Nggak usah ditulis, nggak apa. Yang penting langsung dimasukin Saya kotak. lupa. Iya, nggak apa-apa, Kak. Kan baru pertama. Ya, Oke. ya. Kalau saya, PME. PME. Bisa mungkin sambil diulang-ulang yang mungkin. Kalau we PM. PME, benar. Kalau mereka, PYC. They. PH. PYC. Nah, mungkin Kak Arni. Dia minum air. Dianya bisa, itu kan kita bilang dia dulu aja ya. Dia minum air. Dianya lupa. Kalau he, she, it, pie aja, nggak ada tambahan ya. Jadi mungkin bisa saya ulangi biar nggak kebalik-balik ya. Kalau saya, piang. 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 Kalau kamu, piyesh. Piyesh. Kalau he, she, it, atau dia, itu pie. Kalau apa tadi? We, kita, kami, sorry, itu PME. PME. Kalau mereka, PYC. Oke ya. Nah, sekarang PHC bodanya di belakang apa di depan? Apa boda PHC? PHC boda gitu. Oke, bodanya di PHC belakang. bodang ya kalau dalam kata saya. Oke, sekarang bisa diulangi dulu, Kak Yusuf. Saya minum. Iya, PM Wodeng. Wodang. Ya, piang wodang. Kalau Kak Frederika, kamu minum. Kamu PS. Bardzo dobrze. Terus kalau misalnya dia, Kak Andre, PA. saya minum air. Saya minum air.
PM Wodem. PM Wodem. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Kak Aldo. Oh ya, saya kebiasaan pakai ini ya, PHC. Kalau misalnya untuk Woda ini, akhirnya untuk C, untuk mereka itu bukan PHC tapi Piyong. Piyong. Tapi untuk beberapa kata itu menggunakan akhiran C. Saya lupa kalau pitch minum itu pakainya Piyong. Iya. Oke, Piyong ya. Oke, sekarang kalau misalnya ini udah paham semuanya? Rozumiem. Rozumies? Rozumies itu apakah Anda paham? Nah, Rozumies itu apakah Anda paham? Do you understand? Do you understand? Oke. Nah, sekarang mungkin saya akan membagi kelas hari ini untuk belajar kata untuk saya, kamu, dan dia dulu ya. Biar nggak tiba-tiba banyak gitu ya yang dihafalkan. Kan ini kita kalau bisa nggak usah menghafal ya. Nah, kalau misalnya gimana? Miss Jaras, sekali lagi ada yang bilang tadi, ada yang ngomong tadi ya. Ya, start daripada basic, just daripada small. Oke, jadi nanti saya kalau ngomong saya tunjuk aja ya. Nah, sekarang saya akan menambahkan satu kata lagi, yaitu what. Tapi what untuk yes no question. Oke? Jadi do I drink itu jadinya cepiang gitu ya. Kalau misalnya do I drink water gimana Kak Ervi? Do I drink cepiang? So do I drink water? Cepiang water? Oh no. Cepiang water. Yeah. Wodanya jadi eng. Cepiang water. Gitu ya. Terus kalau Kak Nadela, do you drink water? Cepiyesh water. Bardzo dobrze. Oke. Kak Aldo, apakah dia minum air? Gimana Kak Aldo? Cipier Wodem. Cipier Wodem, bardzo dobrze. Terus sekarang akan saya tambahkan keterangan waktu, yaitu sekarang atau now. Ada yang tahu bahasa Polandianya now? Dzisiaj. Teraz. Teras. Ya. Teras. Dzisiaj today. Hari ini today. Oke. Teras biasanya kita tambahkan di awal kalimat gitu ya, umumnya. Tapi sebenarnya di belakang juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya I drink, gimana Kak Ratih? Saya minum sekarang, lupa. Sorry kata sekarang. Bentar Kak. I drink water. Piet teras water. Teras piang wodang. Wodang ya, wodang. Piang. Kalau dalam bahasa Jawa tuh ada piye gitu ya. Tahu nggak? Kalau orang Jawa tuh piye, jadi kayak piang gitu dong. Oke. Akan lebih mudah untuk dihafal ya. Piang wodang gitu ya. Oke. Teras piang wodang. Jadi terasnya itu di depan kalimat. Oke. Nah, berarti kayak bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang Kak Frederika. Sekarang kamu minum air, gimana Kak? Halo? Masih di unmute Kak? Halo? Masih di halo, gimana? Sudah Kak? Sudah. Sekarang kamu minum air. Teras piet wodong. Pies. Teras pies wodong. Wodong. Juga belakangnya. Wodong.
Wodong. Teras piang wodong. Oke. Wodong. Kak, Ya, gimana Kak Ervi? sorry tanya bentar dong. Yang belakangnya wodong tuh I, you, we, they. Apa gimana? Apa Apa untuk apa dulu nih? yang water tadi? Oh, Kan kalau dia water itu karena dia kalimat positif, woda jadi woda untuk semuanya. oke. Bukan cuma untuk saya aja. Gitu ya. Oke. Oh, mungkin kalian ngiranya habis piang, wodang, terus pies, wodes gitu. Iya. Enggak. Jadi woda itu kan air ya. Kata dasarnya woda. Karena dia ada di sebuah kalimat, kalimatnya ini adalah positif, nanti wodanya jadi wodang gitu ya. Karena nanti kalau objek itu berubah-berubah. Tergantung jumlahnya, tergantung objeknya, verbnya dan sebagainya. Oke? Oke, Nah, thank sekarang saya ingin menanyakan ke Kak Yusuf. Sekarang jangan aku lagi. Sekarang dia minum air. Teras pie wodeng. Wodeng. Pie bisa, piang bisa. Tapi karena kita lagi belajar, kita belajar yang formal dulu ya, piang. Tapi biasanya orang Polandia bilangnya pie aja gitu ya. Oke. Terus kalau saya pengen tanya ke Kak Aldo, apakah aku minum air sekarang? Gimana tuh? Cipia wodang teras. Teras, oke. Terasnya bisa di belakang juga. Bisa teras piang wodang, kayak gitu ya. Sekarang Mugen. Do you drink water now? Yes, water. Mugen? How to say do you? Macam mana nak cakap do? Tadi saya sudah bilang ya, ditambahin kata ce. 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 Oh, so what's the question again? Soalannya apa lagi? Do you drink water now? Ce piang wodem tera. Bardzo dobrze. Good, bagus, benar. It's good. Sudah mulai ini ya, sudah mulai bisa memahami alurnya ya. Oke. Oke, sekarang saya akan menambahkan kata yaitu lubić, to like. To like ya. Jadi ini verb yang kedua. Verb yang pertama adalah to drink, yang kedua adalah to like. To like itu adalah lubić, tapi untuk saya jadinya gimana? Lubię. Oke. Kalau Kak Ratih, saya mau tanya Kak Ratih nih. Kalau you like berarti gimana? Kata lubić. You like berarti kayak nawarin gitu, Kak. Atau? Bukan. Jadi bahasa translate kan. Kalau tadi kan saya minum itu piang, saya suka itu lubię. Kalau kamu minum itu pies, kalau kamu suka berarti Lubisz. Gitu ya. Paham nggak maksudnya? Piang lubisz gitu. Saya cuma ngasih ini contoh kayak gitu ya. Suka itu apa? Apa? Suka. What is suka? Suka atau to like itu lubić, tapi kalau jadi sebuah kalimat saya suka jadi lubię. Boleh diulangi? Lubię. Bukan lubie ya? Kalau lubie itu untuk he, she, it, Kak. Lubię. Kalau aku mau bilang I like your shoes, gimana? Ya. Lubię langsung. Lubię. Kayak gitu ya. Lubię sama lubiong beda ya. Oke.
sekarang saya masih pakai kata water ya. Saya suka air kayak gitu. Mau tanya Kak Frederica. Saya suka air. Gimana Kak? Lubiao. Lubiang. Pakai L. Lubiao. Saya suka air. PM. Wodong. Saya suka air. Lubiao. Wodong. Wodang. Oke. Paham nggak? Susah kah? Susah. Baru pertama kali. Oke. Kalau misalnya saya suka air sekarang, gimana Kak Nadela? Lubiang, wodeng, teras. Teras, lubiang, wodeng. Teras, lubiang, wodeng. Gitu ya? Paham? Rozumia C, apakah kalian paham? Rozumiem. Oke. Terus mungkin Kak Ayu. Dia suka minum sekarang. Teras, lubiang, teras, lubiang, water, dan itu. Teras, bie aja. Kalau dia tuh, lubie, wodeng. Teras, lubiang, water. Wodeng. Kayak gitu. Water. Paham nggak konsepnya? Konsep verbnya. Jadi kalau saya sendiri kesulitan sebetulnya Mbak, kalau nggak bisa gitu. sambil lihat teks lalu ada pengucapan, jadi kan bareng gitu belajarnya. Oke, Sebetulnya mungkin kita ulangi dari drink dulu kali ya. Gimana? Oke. Kak Duwita, saya mau tanya, I drink tadi gimana Kak? Piao. Ya, piao. Ya, piang aja dulu. Piang gitu ya. Piang. Terus kalau Kak Ratih, saya minum air gimana? Ya, piang water. Piang wodeng. Oke, bagus. Terus kalau kamu minum gimana Kak Ayu? Yes. Yes, wodeng. Bardzo dobrze. Kalau dia minum gimana Kak Arni? Pie wode. Kalau untuk minum dulu aja kali ya. Mungkin kalau ketambahan verb agak lebih susah ya. Kalau do I drink gimana Kak Andre? Piang. Cepiang. Ingat ya, do I drink untuk yes no question itu pakainya ce. Ya. Cepiang. Terus untuk Kak Yusuf, do I drink water? Je bien wodeng. Cepiang wodeng, bardzo dobrze. Kalau sekarang saya tanya Mugen, saya minum sekarang. Saya minum sekarang. Teras, piang. Teras, piang. Teras, piang. Kalau misalnya saya tanya, sekarang saya minum air gimana? Mungkin sekarang saya minum air. Teras, piang, wodem. Kan now I drink water. Gimana tuh? Now. Teras, piang, wodem. Bardzo dobrze. Ada yang mungkin belum paham bisa raise your hand. Masih, kalau untuk saya minum air udah paham ya? Kalau sekarang saya tanya, kamu minum air ya? Untuk Kak Ervi,
Kamu minum? You drink? Masih di mute, Kak. Apa tadi? You drink? Kamu minum ya? Te pies? Udang? No. Kamu minum dulu aja. Kamu minum pies? Yes, kamu minum air sekarang? Bodang teras. Do you drink? Ce pies? Cepies. Oke, benar Kak, benar. Pies. Oke, do you drink? Oke. Kak Rati. Oke. Do you drink? Cepies. Cepies. Yes. Do you drink water now? Teraz cepies water. Cepies water. Bardzo dobrze. Good. Oke. Sekarang kita tambah saya suka air gitu ya. Mungkin kita belajar yang saya dulu ya. Kak Duhita. Momen sayang. Ya. Oke. I like water. Lubiel, bodel. Bodel. Do I like water? Lubiel, bodel. Oke, bardzo dobrze. Dziękuję. Sekarang Kak Frederica. Do I like water now? Halo, Kak Frederica. Halo. Do Ya, Kak, ulang. I like water now? Cepieng wodong cepieng teras wodong. Tadi saya bilangnya like apa drink ya? Like. Okay. Do I like water now? Cepiong. Do I like? Oh, labiong. Lubiang. Celobiong wadang. Oke, now-nya? Teras. Jadi gimana kalau dalam satu kalimat? Celubiong wadang teras. Lubiong teras. Lubiang ya. Kalau lubiang itu nanti untuk day ya. Berbeda ya. Lubiang. Sekarang saya akan kita belajar yang saya dulu aja deh ya. Kayaknya lebih mudah seperti itu. Sekarang saya mau tanya, apa yang kamu minum? Jadi ada yang tahu bahasa Polandianya apa? Tapi bukan untuk yes no question. Siapa tadi yang bilang tuh? Bukan? Co. Jadi kalau misalnya saya tanya what do I drink gimana? Apa yang minum tuh gimana? Jadi gini ya, kalau apa itu kan co, ya. Diulangi bisa sekali lagi co. Kalau itu untuk apa yang saya minum berarti copiang gitu ya. Copiang. Kalau apakah saya minum berarti pakainya apa? Copiang gitu ya. Paham? Rozumiesz. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya Kak Nadela. Apa yang saya minum sekarang? Teraz piang. Apa yang saya minum sekarang? Pakai ce atau co? Co. Teraz piang.
Cho teras piang. Kalau misalnya Kak Andre, apa yang saya suka sekarang? Cho lubiang teras. Cho lubiang teras, bardzo dobrze. Atau biasanya lebih umum cho teras lubiang gitu ya. Cho teras lubiang. Oke. Sekarang Kak Aldo. Kak Aldo. Apa? Apa yang saya suka apakah saya suka air sekarang? So, lubiang vodeng teras. Apakah saya suka air sekarang? Berarti pakainya itu yes no question nggak, Kak? Oh ya, ci ya, pakai ci. Jadi kalau yes no question itu pakainya ce. Oke. Ce. Gimana Kak Aldo sekali lagi? Ci lubiang vodeng teras. Ce lubiang vodeng teras atau ce teras lubiang vodeng gitu ya. Oke, udah jadi tadi kita udah belajar kata apa aja ya? Piang, terus vodeng, lubiang, apa lagi? Ce, ya, ce, co, teras ya, baru 6. Nah, sekarang saya akan menambahkan kata dan. Dan itu dalam bahasa Polandia adalah i. Ini dan yang sama ya, sama-sama positifnya ya, i. Gitu. Jadi nanti saya akan membuatnya lebih kompleks lagi. Mungkin Kak Yusuf, saya suka air, saya minum air, dan saya suka air. Gimana tuh? Ya, piang vodeng iya lubiang vodeng. Oke, bardzo dobrze. Nah, di sini tadi Kak Yusuf menambahkan kata ya. Ya itu adalah I. Kita bisa menambahkan kata ya sebelum piang atau lubiang, tapi bisa juga enggak gitu ya. Ya itu untuk penekanan saja. Oke? Ya itu I. Gitu ya. Sekarang Kak, sorry, berarti di Polish itu berarti kita jarang pakai ya gitu ya, jarang pakai penekanan, berarti langsung ke kalimat. Ya enggak. Kalau ya kan penekanan berarti langsung. Oke. Langsung piang vodeng tuh. Kalau ya piang vodeng berarti saya tuh minum air kayak gitu loh. Oh, minum air kayak gitu. Oke, lebih paham? Paham. Nah, setelah kita belajar saya, sekarang kita akan belajar kamu. Ya, tadi mungkin kalian agak bingung karena saya langsung mencar gitu ya. Kalau kamu, tadi kamu minum jadinya gimana? Oh, bentar dulu. Kamu itu bahasa Polandia adalah te. Te. Boleh diulangi? Te. Te. Kalau saya kan iya, kalau kamu te. Te. Jadi kalau misalnya kamu minum, itu tapi nggak harus pakai te ya. Tinggal pies gitu aja ya tadi ya. Pies gitu ya. Pies vodeng gitu ya. Saya minum air. Pies vodeng. Oke. Sekarang dari Kak Arni. You drink gimana, Kak? Masih di mute, Kak. You drink. Kamu minum aja dulu. Pies. Kamu minum air sekarang. Teras, pies water. Water. Do I drink water now? Do you drink water now? Yes.
Bentar. Nggak apa, pelan-pelan, Kak. Teras. Piet, wurde. Bardzo dobrze. Apa yang kamu minum sekarang? Co. Apa yang kamu minum sekarang? Co, bentar. Co, teras. Piet, wurde. Co, teras, pies, wurde. Bardzo dobrze. Jadi, benar ya, Kak Arni tadi. Nanti mungkin teman-teman sambil di-mute, sambil bisa ngomong gitu ya pengucapan. Jadi, nggak harus saya tunjuk satu-satu dulu. Oke? Sekarang, Kak Ayu. Kamu you like gimana tuh? Kamu suka air gitu? Lubies wurde. Lubis ya. Lubis wurde. Lubis wurde. Lubis wurde. Terus apakah saya suka air? Apakah kamu suka air? Sorry. Lubies wurde. Apa yang kamu suka? Lubis. Bardzo dobrze. Gitu ya. Sudah mulai paham ya? Sekarang saya akan mencoba untuk share screen tulisannya ya. Jadi gimana sih tulisannya? Mungkin kalian sekarang tadi udah ada yang nyatet beberapa. Oke, saya share screen dulu. Oke, sekarang Kak Yusuf. Kalau saya pengen bilang saya minum air sekarang gimana? Teras bien wurde. Teras bien wurde. Ini share screen-nya kelihatan ya? Iya. Oke. Kak Andre. Sekarang kamu minum air. Teras pies wurde. Teras pies wurde. Kayak gini ya. Oke, sekarang Kak Duhita. Sekarang saya suka air. Teras lubię wodę. Terus Kak Frederika. Sekarang kamu suka air. Teras pies. Teras. Sekarang kamu suka air. Piang. Piang itu kan minum. Kalau suka berarti apa tadi? Lubiong. Kamu suka? Lubis. Oke, Kak Frederika sekali lagi, sekarang kamu suka air. Gimana? Teras lubiong wodę. Kamu suka. Berarti kan belakangnya SZ ya. SS. Berarti lubis gini ya. Lubis wodę. Kayak gini. Paham nggak? Ini untuk saya, ini untuk kamu, ini untuk saya, ini untuk kamu gitu. Rozumiecie, paham? Sudah paham semuanya? Sudah paham. Nah, sekarang saya ingin tanya Mugan. Do I like ulangi. Do I drink water? Mugan. Halo. Nggak dengar. Mugan. Ulang. Do I drink water?
chair, piang, Cho, vodem, cho, piang, vodang. Kayak gini ya. vodem. Vodang ya. Ya, Jadi kayak gini yang ada bawahnya ini, yang ada seperti ini, buntutnya, bacanya bacanya eong. Oke. Sekarang Kak Nadela. Do you drink water now? Do you drink water dulu aja. Do you drink water? Cho pies vodang. Cepias vodang. Oke, bardzo dobrze. Kak Ratih. Do I like water? Cipiong. Do I like? Apa ya tadi? Lupa. Lubi. Ya, jadi kan kita belajar pie sama lubi ya. Ya, lubis. Berarti kalau misalnya do I like water gimana? Pakai ce nggak? Ya kan ce itu kan untuk pertanyaan ya. Oh ya. Sorry. Apakah saya suka air kayak gitu? Benar. Bentar. Biar Kak Ratih dulu ya. Gimana Kak Ratih? Lubi water. Lubiang water. Lubiang vodang. Oke. Terima kasih. Kak Duhita. Ya. Apakah kamu suka air? Lubisz wodę. Oke, dari sini kalian harus udah hafal belum? Apakah harus lihat tulisannya? udah. Sudah ya, sudah paham logic building-nya ya. Oke. Nah, orang itu berpengaruh ya, Mbak? Kenapa Kak Arni? Berarti kata ganti orangnya itu berpengaruh ya. Misalnya saya, ya, jadi beda, kamu juga beda gitu. Benar. Jadi setiap verb yang ada di bahasa Polandia itu belakangnya, akhirannya akan menunjukkan siapa subjeknya, seperti itu. Oke? Sekarang saya akan menambahkan kata to learn. To learn. Ada yang tahu to learn? Ucic xiang ya. Kalau ini sekarang pakai kata xiang. Jadi ucic xiang. Kalau misalnya saya belajar, I learn itu uciang xiang. Gitu. Uciang xiang. Kalau misalnya you learn ucic xiang. Jadi xiang-nya itu tetap, cuma ucicnya itu yang berubah. Jadi uciang xiang dan ucixiang. 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 Oke, misalnya sekarang Kak Ervi. Saya belajar sekarang. Gimana, Kak? Sekarang saya belajar. Teraz uciesiam. Uciesiam. Oke. Terus kalau misalnya Kak Yusuf, sekarang saya mau tanya, dan itu tadi apa Kak Yusuf? I. Kalau misalnya sekarang saya memberikan kata yang lebih kompleks nih. Sekarang saya belajar dan kamu minum air. Teras ya piang. Tadi apa? Saya sedang belajar dan kamu minum air. Teras uciang i pijesz wodę. Bardzo dobrze, gitu ya. Paham nggak? Paham?
Kak Frederika. Kamu belajar, Kak. Gimana, Kak? Kamu belajar berarti kamu apa ya, lupa tadi. Kamu kan dari belakangnya itu. Ya. Tapi nggak harus pakai te, Kak. Ya. Jadi kalau saya uceng-sheng, kalau kamu tinggal ditambah s. Ditambah uceng-sheng. Uceng. Kamu belajar. Kalau misalnya sekarang saya tanya, sekarang saya belajar. Sekarang saya belajar dan kamu minum. Teras uceng i pieng wadang. Ipies wadang. Ya, untuk kamu itu pies ya. Iya, Kak. Sekarang Kak Duhita. Kak Duhita. Do I study? What do you study? Gitu ya. What do you study? Nah, kan kalau kamu belakangnya S ya, bukan eong ya. Ya, Uceshong, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dari Kak Aldo. Bukannya bacanya so ya, Kak. Kayak saya ngomong ini kayaknya udah bener deh biasanya. Cho biasa. Bukan so ya. Tapi so deh, Kak. Aku kalau dengar orang-orang bilangnya so loh, Kak. So? Ya, so kayak gitu. Cho, paling kayak gini. Cho kayak gitu. Biasanya kalau ada aksen cho. Tapi kedengarannya emang so gitu. So ya, tapi sebenarnya kalau kita belajar alfabetnya itu cho, tapi kalau native-nya biasanya cho kayak gitu. Cho kayak gitu ya. Agak lebay dikit ya. Cho kayak gitu ya. Oke. Oke. Sekarang kalau misalnya belajar bahasa Polandia, itu ada yang tahu nggak bahasa Polandia itu bahasa Polandia apa? Polski. Kalau kata dasarnya itu język polski. Boleh diulangi? Język polski. Oke, Mugan, boleh diulangi bahasa Polandia itu język polski. Język polski. Polish language is język polski. Boleh diulangi? Język polski. Mugan, do you understand? No, what do you say? So, Polish language in Polish is język polski. Język polski. Język polski. Boleh bareng-bareng teman-teman? Język polski. Oke, sekarang saya ingin mencoba pronounce-nya teman-teman ya. Mugan sekali lagi język polski. Język polski. Oke, Kak Arni. Język polski. Język polski. Jadi yang itu pakai eng ya. Język polski. Kak Ervi. Język polski. Yang ya. Język polski. Język polski kayak YENG gitu kalau bahasa Indonesia. Język polski. Kalau Kak Duhita. Język polski. Kak Ratih. Język polski. Kak Frederika. Język polski. Kak Yusuf. Język polski. Kak Ayu. Język
Polski. Bardzo dobrze. Kak Aldo, Język polski. Kak Andre, Język polski. lalu Kak Nadela. Język polski. Oke, nah kalau misalnya kita menambahkan język polski ke belakang kata ucesiang tadi apa? Learning, belajar. Learn, Belajar. kita bilangnya Learn. jadi języka polskiego. Języka Języka polskiego. polskiego. Ke Oke, polskiego. gimana Mugan? Języka polskiego. Apa kamu bilang? I learned Język Polish. Ucię się języka polskiego. Języka Jotisian Ucię języka Polish. What? języka Ucię się języka polskiego. Okay. Jotisian języka Polskiego. Polskiego. Oke. That's what I get. Ini share screen-nya apakah kelihatan? Yeah. Oke, ini ya. Ucię się języka polskiego. Kak, Ya, apakah ada yang bertanya? Kak, kita nggak belajar itu dulu, alfabetnya dulu. Enggak, karena sesuai modul dari Linguonya, mereka tuh pengennya langsung yang applicable gitu. Jadi di sini saya ngasih tahu cara bacanya ucang xiang yang zika polskiego untuk repetisi kayak gitu. Iya loh Kak, kayak J dibacanya Y kalau gitu kan. Iya. Kenapa nggak dari dasar dulu? Soalnya dari yang punya Linguo sih ya, pengennya tuh sebelumnya saya ngajarnya itu alfabet dulu. Kayak gitu, tapi dia yang punya Linguo itu pengennya ganti metode gitu. Tapi nanti dengan kan cara kalau pronunciation-nya nggak tahu. Gimana? Makanya saya kasih lihat kayak gini ya. Jadi tahu ini bacanya uciang xiang yang zika polskiego kayak gitu. Jadi untuk tulisannya itu nanti akan ada tersendiri, Kak. Berarti kalau E yang ada bawahnya gini tuh siang gitu ya, ang gitu ya. Xiang ya, ini bacanya uciang xiang yang zika polskiego. Gitu ya. Kak mau nanya. Iya. W itu kadang kayak kedengaran V nggak sih? Emang di bahasa Polandia itu W kayak bacanya V. Vodem. Kalau misalnya L yang ada garisnya itu bacanya apa ya? L. Kayak L. Kayak EUW, L. Gini kan, L coret gini kan. Iya. Kayak O dicoret gini sih atau L dicoret? L dicoret. Ini kayak huruf besar ya. Coba kita lihat kayak gini. Yang ini ya. Itu L. Tapi kita belum ada ya hurufnya yang gini. Kita hari ini belajar L sama huruf J sama Y ini ya. Jadi, kalau misalnya dalam bahasa Polandia, uciang xiang huruf J ini dibacanya kayak Y gitu ya, kayak Y. Huruf Y dibaca kayak huruf E. Gitu. Berarti Kak Rati ini bacanya gimana tadi, Kak? Uciang xiang. Uciang xiang. Uciang xiang. Bener. Yang zika ya, karena ketemu K. Zika polskiego. Kayak gitu. Oke. Sudah paham teman-teman? Rozumiem. Kalau W itu digunakan untuk apa sih, Kak? Yang kalau mana? Dalam kalimat. Kalau dalam huruf W kayak gini. Kan ada kan kalimat. Misalkan ada kalimat tuh. Misalnya kayak ini ya. Ke Varsavie kayak gini ya. Itu artinya ya itu apa? Di. Oh, oke. Ke Varsavie itu di gitu ya. Oke, sekarang kita belajar dulu ya. Tapi bacanya apa? Gitu. Oke, Oke, sekarang saya mau tanya ke Aldo.
You are learning Polish. Учишь языка польского. Учишь Yes. Jessica Polski. Języka polskiego. Kayak gini ya. Oke. Mungkin Itu bukannya diganti I-nya diganti Y. Ini ya. Salah. Terima kasih. Karena kalau bahasa Poland tuh agak lupa-lupa pengejaannya ya. Yang penting kalau bahasa Poland tuh pintar ngomongnya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang sudah paham semuanya? Nah, tanya ya. Ada boleh tanya? Ya, boleh. Nah, kenapa yang sini do you learn Polish? Nah, jadi di dalam bahasa Polandia, it should be you are learning Patutnya Polish. Patutnya you learning Polish kan? Iya. Jadi ini sama seperti kayak presentnya bahasa Indonesia gitu loh. Jadi mau pakai MI sama D itu sama bentuk present. Paham nggak? Jadi I'm learning sama I learn, it's the same in Polish. Oke, jadi kan kalau di sini sebenarnya bisa ditanyakan bisa you are learning Polish kayak gini. Iya, betul. Tapi karena ini UCC paham. Paham kan? Kalau ini sebenarnya ini salah ya. Ini harusnya you are learning Polish. Kalau mau tanya do you learn Polish, ditambahin apa nih Kak kita? UCC yang jika polskiego gitu ya. Sorry. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pani Endah, aku mau nanya, kalau dalam bahasa Polish itu penempatan kata kerja itu udah selalu ditempatkan kedua atau bisa setelah, maksudnya kayak dalam pertanyaan kan misalnya itu bisa nggak kayak tadi tuh kayak aku dengar ada verben yang diletakkan di belakang deh, apa harus di kedua? Nggak harus di kedua. Oh, nggak harus di kedua. Misalnya ini juga kalau nanti kita sudah agak advance, ini balik Siang uces yang jika polsiego gitu. Jadi siangnya bisa di depan kata kayak gitu ya. Jadi tapi biar misalnya jadi biar kalau przepraszam kalau pesan teras piau vodel sama piau vodel teras. Itu bisa kan dua-duanya? Bisa semuanya. Cuma lebih common yang terasnya di depan gitu. Oke. Berarti kalau seandainya meletakkan keterangan waktu atau keterangan tempat di depan, itu setelah keterangan waktu, keterangan tempat tuh langsung kata kerja ya? Iya, biasanya kayak gitu. Oke, sekarang saya akan tanya yang agak ini ya, yang agak sulit. Yang kayak I tadi ya. Sekarang saya tanya Kak Andre. Kak Andre, bahasa Polandianya, sekarang kamu minum air dan aku belajar bahasa Polandia. Coba nggak lihat buku, bisa nggak, Kak? Teraz jest wodę i uciesz się języka polskiego. Języka, Kak. Języka polskiego. Języka polskiego. Udah bener ya, Kak Yusuf ya barusan ya? Kak Andre, sorry. Barusan ya. Now you drink water and I'm learning Polish. Gitu. Sekarang Kak Ayu. Kak Ayu. Sekarang kamu belajar bahasa Polandia dan aku minum air. Teraz język. Yes, teras. Sekali lagi. Sekarang
Saya Teras. belajar Saya bahasa atau dia, Mbak? Polandia. Saya belajar bahasa Oke. Polandia. Dan kamu minum air. Oke. Teraz uczę język polskiego i pies wodę. Bodeng, oke. Bahasa Dobsche. Ini teman-teman kalau misalnya nggak lihat catatan, kira-kira ingat nggak? Nggak, belum bisa ya? Belum bisa, Kak. Oh, belum bisa, oke. Belum bisa. Coba untuk Kak Frederica. Saya minum apa tadi, Kak? Saya minum tadi ini ya. Tadi. Ntar dulu, Kak. Ini ya. Pies. Saya minum. Lubis. Ada yang bisa bantu, Kak Arni? Lubi. Saya minum. Lubiang. Piang. Ya. Ini ya. Coba cek screen lagi. Ini. Jadi hari ini tuh kita belajar 3 kata kerja. Ya, Kak. Jadi ini piang, lubiang, uciang, xiang. Yang ini ya. Ya. Jangan kebalik-balik. Ya, hari ini kita belajar minum, suka, dan belajar. Kayak gitu ya. Ya. Oke. Kak Frederica, kira-kira udah paham? Sedikit. Jadi ingat aja dulu, kalau saya minum itu piang. Ya. Piang. Kalau Saya suka lubis, itu lubiang. Saya belajar uciang xiang. Kalau misalnya kamu minum jadi pies. Jadi pienya ini ditambah s kayak gini ya. Pies. Oke. Kamu suka gimana, Kak? Lubis, bukan lubies karena nggak ada huruf e-nya ya. Lubis. Nah, kamu belajar Ucesiang. Oke. Ucesiang. Oke, sudah paham? Sudah mulai paham konsepnya? Ya, Kak. Oke, sekarang ini bentar lagi sudah hampir selesai waktunya. Sekarang saya ingin bertanya, urut ya. Urut dari Kak Duhita boleh. Aku suka air. Dan sekarang aku belajar bahasa Polandia. Lubię wodę i uczę się języka polskiego. Bardzo dobrze. Dziękuję. I teraz Kak Yusuf. Kak Yusuf. Apakah kamu belajar bahasa Polandia? Język polskiego. Języka polskiego. Terus saya mau tanya lagi, aku sekarang belajar bahasa Polandia dan kamu minum air. Ke saya lagi. Oh, nggak apa-apa, kan tadi masih pertanyaan, Kak. Sekarang yang agak rumit. Teraz uczę się języka polskiego i piję wodę. Tadi saya minum air ya, i piję wodę. Oke. Coba nggak lihat ini ya, nggak lihat catatan kalau bisa. Catatannya ditutup dulu. Karena ini kan cuma 3 verb ya, cuma 3 verb harusnya langsung hafal gitu ya. Oke. No.
Oke, Kak Ervi deh, Kak Ervi sekarang. Kamu belajar bahasa Polandia dan kamu minum air. Apa sih? Uches apa tadi? Kamu belajar bahasa Polandia. Uczęszczam języka polskiego i dan kamu minum air. Tadi apa? I pies wodang. Ya, wodang. Gitu ya. Oke, bardzo dobrze. Dziękuję. Terus Mugan. Apa yang aku pelajari? What do I learn? What do I learn? Cho uczęszczam. Bardzo dobrze. Cho uczęszczam. Masih ada pertanyaan lagi? Aku suka air dan aku sedang minum air. Aku suka air. Gimana nih? I drink water. Lubię wodę. Aku suka minum air dan aku minum air. Dan aku sedang minum air. Oke, so lubię wodę. Betul tak? Betul. Lubię wodę i piję wodę. Bardzo dobrze. Oke, Kak Evi nggak pusing kan, Kak? Pusing. baru tiga verb ya. Oke. Baru 4 orang ya. Lalu Kak Ratih. Kak Ratih, what do I drink? Piong. Apa yang aku minum? Kalau apa yang aku minum gimana? Teman-teman bisa sambil ini ya. Sambil piong. Piang. Wadang. Apa yang aku minum? Apa yang aku minum loh, Kak? Apa yang aku minum? Copiong. Piang ya, bukan ong. Kalau Kak Rati bilangnya masih piong ya. Piong itu nanti untuk day. Jadi piang pakai huruf e. Atau pie, copie kayak gitu ya. Copiang. Copiang kayak gitu ya. Terus Kak baru 5, sekarang Kak Arni. Ya. Apakah aku minum air dan belajar bahasa Polandia? Apakah aku Apakah aku minum air? Water. Dan belajar bahasa Polandia? Polskiego. Verbnya belum. Języka polskiego. Oke, bardzo dobrze. Ini bagus nih Kak Arni, udah nggak lihat buku ya. Coba nggak lihat buku nanti langsung masuk kepala harusnya ya. Terus ada Kak Andre. Apa yang kamu pelajari? Apakah aku suka air? Lubię wodę. Bardzo dobrze. Kak Ayu.
Yang Kak Ayu belum ya, Kak Ayu ya? Iya, belum. Oke, Kak Ayu belum. Kak Ayu, apa yang aku minum? Apa yang kamu minum aja deh. Apa yang kamu minum? Copies. Copies. Apakah kamu sedang belajar bahasa Polandia? Apakah apa ya, Mbak? Lupa saya. Gimana? Kalau apakah itu ya? tergantung dulu. Apakah kalau bahasa Indonesia kan apakah iya. sama apa tuh sama ya untuk yes no question. Nah ini tinggal ditentukan itu tuh yes no question atau bukan gitu. Oke. Berarti apa? Uci Swang Języka Polskiego. Itu berarti artinya apa, Kak? Apakah kamu belajar bahasa Poland? Bardzo dobrze. Lalu Kak Nadela belum ya, Kak Nadela? Belum Kak Nadela. Kak Nadela, sekarang saya mau tanya, apa yang kamu minum? Copies. Apa yang kamu suka sekarang? Teraz lubisz? Pakainya apa Kak? Teraz lubisz. Bukan lubies, Kak. Lubish. Lubisz ya, sorry. Lubisz. Teraz lubisz. Oke. Yang belum siapa lagi ya? Kak Frederika sudah? Belum, Kak. Belum, oke. Terus saya pengen, apa yang kamu minum? Nggak usah lihat catatan. Teraz pies. Copies. Apa yang sekarang kamu minum? Teraz copies. Oke, bardzo dobrze. Ada lagi yang belum? Sudah semuanya? Saya belum. Kak Aldo ya? Siapa tadi? Yo, Kak Aldo belum ya? Kak Aldo, apakah kamu belajar bahasa Polandia dan sedang minum air? Ci ucisz się ucinya gimana, języka Kak? polskiego. Ci ucisz się języka polskiego. Dan tadi sedang apa? Apakah kamu sedang belajar bahasa Polandia dan sedang minum air? I teraz pijesz. Gimana, Kak? I teraz pijesz wodę. Oke, bardzo dobrze. Oke, sudah semuanya? Sudah semuanya. Jadi sebenarnya tujuan dari pembelajaran hari ini adalah menghafal semua kata-kata tersebut, bukan menghafal, itu biar di luar kepala kayak gitu loh. Dan kalian tahu bagaimana cara menyusun kalimat dalam bahasa Polandia, seperti itu. Oke. Sepertinya waktu kita sudah habis. Lalu nanti di grup WhatsApp saya akan kirimkan Google Doc di mana kalian bisa memberikan feedback tentang pembelajaran kali ini. Kalian tuh sebenarnya pengennya pembelajarannya tetap dengan metode seperti ini atau yang dari awal alfabet seperti itu ya. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nih, cemas pitanya. Cemace harusnya ya. Cemace pitanya. Apakah kalian punya pertanyaan? Kalau nggak punya, niemam. Saya tidak punya. Gitu ya. Niemam. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dan semoga kalian
sudah langsung hafal 3 kata tersebut dan beberapa kata yang lain di luar kepala, besok sebelum kita memulai menambah verb yang baru, saya akan bertanya kembali tentang materi hari ini, kayak gitu ya. Jadi memang kalau misalnya menggunakan cuma ngomong question and answer kayak gini, kita tidak bisa mendapatkan verb yang banyak, tapi diharapkan kalian bisa langsung paham dan langsung menyerap kayak gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Alles Prochel. Do widzenia, Papa. Do widzenia. Miłego weekendu. Thank you. Papa. Dadah, bye-bye. Papa. Papa. Terima kasih.